Ya, jadi ini saya ingin berbincang tentang itu Bu. Kamis besok rencana kita mau ada supervisi kan. Ya. Jadi Bu Dewi, sebelum kita supervisi besok, kita bisa berbincang paling 10 menit untuk sesi pra supervisi, sesi coaching. Tentunya Bu Dewi sudah mempersiapkan RPP, sudah siap ya? Sudah ya. Jadi apa standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang digunakan untuk supervisi kapan Bu ya? Hari Kamis di kelas 7C. Di kelas 7C ya. Jadi apa? Ya, jadi nanti kan materi saya yang akan saya berikan itu tentang gotong royong Bu ya. Jadi capaian pembelajarannya itu nanti peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga kepada atau dari orang-orang di lingkungan, baik yang dikenal maupun tidak, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik itu sendiri. Ya, jadi capaian pembelajarannya tadi peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting, berharga dari orang-orang di lingkungan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks peserta didik. Oke, nah setelah pencapaian kompetensi atau pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan besok itu apa? Ya, sesuai dengan CP-nya ya Bu ya. Nanti diharapkan melalui pembelajaran diferensiasi, peserta didik itu dapat menjelaskan kerjasama dan budaya gotong royong serta menjelaskan nilai penting kerjasama dan gotong royong itu dengan penuh tanggung jawab. Itu Bu. Jadi tujuan pembelajarannya. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya melalui diferensiasi. Ya, Peserta didik dapat menjelaskan kerjasama dan gotong royong serta menerapkan nilai penting kerjasama. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan dari Ibu Dewi sendiri nantinya, area pengembangannya apa yang ingin dicapai? Sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Di situ ada diferensiasi, jadi ini hal baru buat saya dan saya ingin mencoba, ingin praktek. Nanti dengan pembelajaran diferensiasi ini apakah bisa maksimal diterapkan pada siswa Ya, jadi pembelajaran diferensiasi yang ingin dikembangkan dari Bu Dewi. Selain diferensiasi, kira-kira KSE, ada KSE supaya mereka lebih fokus nantinya. Ya, bagus. KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi strategi apa yang sudah disiapkan untuk pengembangan di area pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya? Ya, jadi saya mencoba sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi harinya, malam sebelum itu saya sudah memberikan link Google Form melalui WA. Kemudian esok harinya saya mungkin akan mencoba dengan media komik, video, kemudian infografis, nanti supaya saya bisa tahu pemetaan, supaya saya bisa tahu nanti siswa itu masuk ke dalam pemetaan yang mana. Bu Dewi sudah siapkan pemetaan murid dengan Google Form, lalu menyiapkan media berupa video, komik, infografis untuk gaya belajar mereka, untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka. Oke, nah dari strategi yang sudah disiapkan, dipetakan tadi, kira-kira bagaimana ketercapaiannya nanti? Untuk ketercapaiannya ya, sebelum kita menginjak ke hasil, otomatis nanti melalui diskusi kelompok saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan LKPD. Setelah LKPD
saya akan meminta kepada mereka untuk presentasi, tapi presentasinya bebas, boleh melalui boleh berbentuk apa saja, dan nanti proyeknya juga hasil dari presentasi itu juga berbeda. Boleh, saya memperbolehkan itu karena kan IKN memang seperti itu ya Bu ya. Ya, ya. Jadi nantinya akan mencapai pembelajaran diferensiasi proses berarti ya. Ya. Memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, lalu membagikan LKPD, presentasi. Nah, kira-kira kalau saya beri rentang 1 sampai 100 skor nilai, kira-kira dari kesiapan tadi yang sudah Bu Dewi sampaikan pada saya, sudah tujuan pembelajarannya ingin dengan pembelajaran diferensiasi siswa itu menghargai, menerima gotong royong, materi gotong royong, menyiapkan media. Dari rentang 1 sampai 100 kira-kira skor berapa? Yang 85 saya kira. 85. Karena untuk lebih dari itu saya masih belum bisa sepertinya ya. Kendala dari diri saya sendiri, mungkin saya masih ada canggung untuk menerapkan itu di kelas. Kemudian kalau kasih waktu mungkin ya Bu ya, kalau kasih waktu itu biasanya kan ada panggilan siapa gitu, pasti tertinggal gitu kan. Kemudian macam-macam kan waktu yang akan kita setting sedemikian rupa sesuai dengan kalau di K13 itu RPP ya Bu ya, sesuai dengan RPP itu kan pastinya tidak sesuai dengan harapan ya, seperti itu. Jadi 85 itu sudah nilai yang sangat bagus menurut saya. Tinggal bagaimana nanti Bu Dewi mengatur waktu untuk diskusi anak supaya tidak molor. Lalu ya rasa canggungnya itu ya sama dengan Bu Dewi ngajar setiap hari. Cuma di supervisi, nanti kan saya hanya melihat pengembangan Bu Dewi di diferensiasi. Jadi bisa kok sampai 98 mungkin Bu Dewi ya. Ya Bu Dewi, terima kasih. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan sebagai rencana saya nanti di hari Kamis. Kita supervisi. Kita ketemu di hari Kamis di kelas 7C ya. Di kelas 7C. Nanti mungkin jam ke-56. Jam ke-56. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah mau menyampaikan rencana dan perbincangan pra observasinya. Semoga sukses dan kita ketemu di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu presentasinya nanti, harus siap